Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara uji multikolonialitas pada SPSS. Sebelum kita menguji uji multikolonialitas, saya akan sedikit mengulang bahwa uji multikolonialitas itu kita lakukan untuk melihat apakah sesama variabel bebas ada korelasinya atau tidak. Nah, model yang bagus adalah model yang tidak terjadi multikolonialitas. Nah, bagaimana cara kita melihat adanya multikolonialitas pada model kita, yaitu dengan klik statistik, kemudian pilih collinearity ini, contreng. Nah, collinearity diagnostis ini, kemudian klik continue, kemudian klik OK di sini, dan kita akan melihat hasilnya. Nah, multikolonialitas itu ada dua cara kita melihat. Yang pertama dinilai toleran, yang kedua dinilai FIF. Nah, dinilai toleran ini pastikan kalau dia tidak terjadi multikolonialitas itu, yaitu nilai tolerannya lebih kecil daripada 1. Nah, kalau di data kita ini 0,4, 0,4, 0,7. Dia rata-rata lebih kecil daripada 1. Nah, berdasarkan nilai toleran ini kita lihat bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selain itu kita perlu melihat nilai FIF ini. Nah, nilai FIF ini jika data tidak terjadi multikolonialitas, yaitu nilai FIF ini pastikan di bawah 10. Apabila model kita terjadi multikolonialitas, nilai FIF-nya di atas 10 dan nilai tolerannya di atas 1. Nah, begitu ya cara melihatnya. Bagaimana cara kita melihat apakah variabel bebas yang kita gunakan terjadi multikolonialitas atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana uji autokorelasi. Nah, kalau uji autokorelasi sudah sering saya sebutkan pada data-data sebelumnya, biasanya terjadi pada data time series. Nah, karena walaupun ini datanya cross section, kita coba bagaimana kalau kita mau menguji autokorelasi di SPSS. Nah, untuk menguji autokorelasi di SPSS gitu, tinggal kita klik Darwin-Watson, kemudian klik continue. Darwin Watson-nya dipilih di statistik ini ya, sama aja. Jadi pilih statistik, kemudian klik Darwin Watson, kemudian klik continue. Nah, oke, kita akan lihat. Nah, ini ada nilai Darwin Watson-nya. Nah, untuk melihat apakah dia terjadi autokorelasi atau tidak, maka bandingkan nilai Darwin Watson ini dengan nilai DL dan DU. Nah, bagaimana cara menentukan DL DU? Ada saya sebutkan di modul, jadi kalian baca lagi di modulnya. Nah, kalau di sini di video ini saya cuma akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengeluarkan nilai si Darwin Watson ini. Nah, untuk cara membacanya nanti kalian bisa baca lebih jelasnya di modul.